Nah Lur, ini kan jadi menarik ya Lur. Ini yang bener-bener menarik. Soalnya ini yang sekarang jadi pertanyaan Inyong. Yang jadi pertanyaannya, apakah penangkapan oleh polisi ini adalah jawaban atas sumpah mubahala dari Bambang Tri itu? Soalnya nggak berselang lama dia ngucapin sumpah, dia malah dijeblosin ke penjara Lur. Jadi apakah ditangkapnya Bambang Tri ini bisa jadi bukti kalau apa yang dia omongin selama ini ya semuanya fitnah. Nah gimana? Bener apa ora Lur? Kalau menurut dulur gimana Lur? Tentang Sugi Nur dan Bambang Tri kemarin ditangkap polisi. Nah ini sebenarnya bukan berita besar sih, bukan berita besar. Tapi sangkaannya itu loh gak main-main. Pasal penistaan agama. Wah ini gak main-main ini. Masalahnya ya sok-sokan sih. Jadi ya kena batunya. Makanya mas, kontennya Mas Sugi Nur sama Bambang Tri yang dibuat itu memang menyesatkan orang genah akhirnya. Apalagi ada sumpah mubahala. Nah, sumpah mubahala segala. Nah itu jadi entry point polisi nangkep kalian semua itu. Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur tersangka penistaan agama, 23 saksi diperiksa. Ditipit Cyber Barreskrim Polri telah menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Polisi telah memeriksa 23 saksi dan 7 saksi ahli. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Kata Kabag Penum di Humas Polri Kombes Nurul Aziza di Mabes Polri pada Kamis 13 Oktober. Adapun barang bukti adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video. Demikian katanya. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 jangto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Keduanya disebut menyebarkan kebencian lewat akun YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official. Sebelumnya, Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Barreskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sore tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bambang ditangkap di sebuah hotel. Motiar, Ustadz palsu digoreng dadakan, Sugi Nur akhirnya diciduk polisi. Ustadz merupakan profesi yang mulia karena tugasnya mengajarkan agama dan kebaikan kepada umat manusia. Di Indonesia sendiri sudah banyak penceramah kondang yang melegenda yang begitu lekat di hati masyarakat, mulai dari Zainuddin MZ, Desat Latif, Gus Muwafiq, Gus Baha, Gus Mansur, Yusuf Mansur, Gus Mus, Gus Miftah hingga Prof. Quraisy Shihab. Mereka inilah yang selama ini mencerahkan banyak masyarakat sehingga ada yang awalnya tidak pernah sekalipun sholat jadi sholat 5 waktu, ada yang sering mabuk-mabukan jadi taubat nasuha, dan ada yang biasanya sombong jadi pribadi yang ramah tamah terhadap tetangga. Namun di zaman now profesi ustadz sedikit tercoreng. Hal ini tentu tidak lepas dari adanya ustadz-ustadz palsu yang digoreng dadakan 2000-an. Ustadz digoreng dadakan salah satunya yakni Gus Nur. Pertanyaannya, siapa Gus Nur ini dan kenapa namanya bisa jadi trending topik di Twitter? Pertama, selain sebagai ustadz palsu digoreng dadakan, ia juga merupakan Gus palsu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Gus itu panggilan untuk anak laki-laki kiai atau putra pendiri pesantren. Sedangkan si Sugi Nur ini putra seorang pemain debus. Kedua, konten ceramahnya itu loh yang na'udzubillah min dzalik, jauh banget dari kesan mengajak kepada kebaikan tapi berisi penuh ujaran kebencian.